warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kehadiran Mas-Mas, Mbak-Mbak, dan narasumber yang luar biasa bisa ketemu pada siang hari ini dalam rangka kuliah umum Magister Arsitektur Universitas Islam Indonesia. Kita akan mencoba memang setiap sebulan sekali kita akan melakukan kuliah umum atau diskusi begitu, yang mungkin kita akan menghadirkan sejumlah tokoh praktisi dan akademisi yang mungkin sangat bermanfaat bagi dunia akademisi dan dunia praktek. Yang pertama pada kuliah umum Magister Arsitektur ini, saya yang pertama sekali sangat mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya kita diringankan untuk bisa hadir dan menyelenggarakan kuliah umum Magister Arsitektur Universitas Islam Indonesia dengan topik yang sangat spesial, yaitu real estate respon terhadap lonjakan COVID-19. Ini tentu saja akan memberikan satu masalah-masalah baru yang perlu dipecahkan, lalu akan memberikan arah seperti apa dunia properti di daerah maupun di tingkat nasional, bahkan mungkin di seluruh dunia ini. Jadi adanya lonjakan yang luar biasa ini akan merubah satu strategi dan perjalanan dari dunia properti. Yang kedua, saya mengucapkan terima kasih, puji syukur bahwa di sini hadir narasumber kita, yaitu Mas Ilham, Mas Ilham dari REI, yaitu Mas Ilham Muhammad Nur, Ketua DPD REI Daerah Istimewa Yogyakarta. Assalamualaikum, Mas Ilham. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Waroko. Matur nuwun, monggo lenggah rumiyin. Matur nuwun. Ini adalah narasumber pertama. Berikutnya kita punya narasumber kedua, ya, yang tidak asing lagi, yaitu Bapak Asisten Profesor Ahmad Saifuddin Mutaki dari IAI Daerah Istimewa Yogyakarta. Assalamualaikum, Pak Ahmad Saifuddin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Pak Ilham, salam sehat. Salam sehat juga, Pak Uut. Amin. Matur nuwun, Pak Uut, atas kerso rawuh di acara kuliah umum Magister Arsitektur Universitas Islam Indonesia dengan topik yang spesial, juga dengan Pak Ilham ini, real estate respon lonjakan COVID-19. Tentu saja kita akan banyak pertanyaan nanti yang bisa disampaikan oleh para peserta. Ya. Selanjutnya, ketiga, saya mengucapkan pada para peserta yang sudah bisa hadir pada siang hari ini, sangat luar biasa bisa meluangkan waktu untuk kita bersama-sama bisa diskusi pada siang hari ini. Baik, yang pertama saya akan ngobrol sedikit lah dengan Pak Ilham dan Pak Uut. Tentu saja saya akan mengucapkan salam sehat, tetap semangat untuk kita semua. Tetap semangat. Matur nuwun Pak Uut, Pak Ilham. Saya akan ngobrol dulu deh dengan Mas Ilham sebelum kita mulai lebih lanjut, karena kita punya cukup waktu. Saya mendapatkan informasi ini, Pak Ilham ini lahir di Sukoharjo 23 Oktober 1968. Benar ya, Mas Ilham? Benar. Berikutnya ini ada informasi yang luar biasa ini.
Mas Ilham ini berada di Ponpes Pabelan Magelang 1980 sampai 1986. Wah, berarti kita ketemu Pak Ud dulu. Kita Iya mampir betul. loh. Bisa Ini jadi, cuma Pak, di karena awal saat saja. iya. Kami hadir dengan Pak Uud di Pabelan loh Pak itu. Oh Iya. iya, Pak Waroko ya. Iya. Betul. Tahun 83. Nah, 83. Beliau Mas Ilham ada di sana. Lalu Mas Ilham ketika 80 sampai 86 itu dapat apa atau di sana memulai ada pikiran bisnis properti? Tolong sampaikan Mas Ilham sedikit saja. Yang saya mungkin agak terngiang oleh kiai saya, murabbi saya, Kiai Haji Ahmad Ja'far itu adalah ketika beliau berpidato gitu, Ya. dan kemudian saya tangkap sampai hari ini, kalau kalian mau berbisnis, bisnislah di 3 kebutuhan pokok manusia, pangan, sandang, dan papan gitu. Itu yang saya ingat gitu ya, Pak Hamam berkhutbah dengan materi seperti itu. Tentu kalau saat ini melihat kondisi saat ini tentu harus ditambahin lagi mestinya ya, ada media informasi. Itu yang saya tangkap ya. Saya tangkap ketika kemudian saya aktif di dunia properti saat ini. Terima kasih. Jadi selain mendapatkan agama juga mendapatkan bisnis ya. Iya. Saya kira itu. Terima kasih, ini luar biasa dari Mas Ilham. Ternyata informasinya itu dari lingkungan pondok pesantren. Ini kan harus ditangkap oleh teman-teman mahasiswa dan masyarakat semua ya yang ingin berbisnis properti. Ternyata pesantren itu memberikan inspirasi luar biasa. Ya nggak pernah kita pikirkan gitu. Lalu kenapa 83 Pak Uud hadir di pondok pesantren itu juga mungkin karena itu. Nanti kita gali. Oke. Bentar, saya tetap... Atau juga mungkin karena sisi arsitekturalnya di Pabelan kemudian mendapatkan penghargaan Aga Khan Award ya. Oh betul. Betul. Ya, betul. Mas Fanani yang desain. Mas Fanani. Ahmad Fanani. Ya, baik. Ini saya baru mendapatkan informasi dari Mas Ilham, inspirasinya dari situ. Saya akan melanjutkan lagi. Mas Ilham ini tahun 86 sampai 87 berada di Institut Pengembangan Masyarakat. Itu apa yang dilakukan Mas Ilham? Saat itu adalah kerjasama antara Pondok Pesantren Pabelan dengan LP3IS yang di dalamnya ada beberapa tokoh yang sekarang sudah tidak ada lagi ya sudah meninggal. Ada Gus Dur, ada ahli lingkungan ya di UGM, Pak namanya kurang lebih hampir sama dengan Pak Warwoko, itu saya agak lupa itu. Terus ada Mas Rom Topati Masang gitu ya. Ada beberapa tokoh pergerakan lah kalau saya bisa katakan saat itu, tokoh-tokoh pergerakan. Saat itu dikomandani oleh Ketua LP3IS. Kita memang saat itu dididik untuk bisa terlibat aktif di dalam semua kegiatan sosial kemasyarakatan seperti itu supaya kita bisa mengangkat derajat martabat masyarakat gitu. Saya menangkapnya begitu ketika saya terlibat di perkuliahan di IPM itu selama 1 tahun itu. Salah satu yang menjadi teman saya saat itu adalah Ketua Komnas Perempuan periode kemarin, Yuni Yanti Zaifah itu. Oh iya. Baik, jadi apa daya dekat dengan masyarakat itu dari IPM ini. Kita lanjutkan. Lalu 8796 ini Mas Ilham berada di, ini kuliah mungkin ya, perbandingan agama di Fakultas Usuluddin UIN. Nah, ini dapat apa di sana? Kalau di sana itu kalau di data saya karena kemarin diminta ya oke lah saya sertakan. Salah satunya adalah yang bisa dilihat itu lamanya kuliah saya di UIN, Pak Parwoko. Lamanya. Karena
Saya aktif di organisasi, dan kebetulan salah satunya adalah organisasi bisnis, organisasi koperasi mahasiswa. Dan saat itu memang koperasi mahasiswa UIN lumayan menjadi primadona di beberapa koperasi mahasiswa di tingkat DIY Jateng gitu ya. Dan kita pernah juga mengadakan pameran nasional buku yang lumayan spektakuler beberapa kali gitu, beberapa event. Terus memang usahanya juga bagus, ada toko buku, ada minimarket, ada kafetaria, ada pos dan telekomunikasi. Waktu itu pembukaan pertama pelayanan telekomunikasi wartel itu salah satunya adalah di Kopma UIN. Tahun 91 saya ingat sekali ketika saat itu saya menjadi ketua Kopma. Terima kasih. Jadi dunia bisnis dimulai di era di Fakultas Usuluddin ini. Saya belum menangkap ini kapan menginjak ke properti. Kita lanjutkan ini. Bendahara HMI Usuluddin dapat apa di situ, Mas Ilham? Tentu tata cara berorganisasi, bagaimana kita harus menghargai pendapat orang lain, bagaimana kita bisa juga harus memperkuat pendapat kita supaya bisa diterima orang lain juga. Baik, terima kasih. Saya belum menemukan ini, belum menginjak propertinya di mana ini ya. Oke, ada pelatihan nasional manajemen koperasi pemuda. Dapat apa di sana? Tentu tentang ilmu manajemen, Pak Waroko. Itu saya harus mengorbankan kuliah saya karena pada saat itu saya pada masa perkuliahan aktif gitu. Kan kita kuliah kalau tidak salah efektif hanya 4,5 bulan ya, atau 5 bulan, mungkin 4,5 bulan. Nah 3 bulannya saya ambil untuk di kuliah di Unibro saat itu. Saya mengikuti di kampus Unibro 3 bulan, akhirnya nilai saya di mata kuliah yang seharusnya itu menjadi, saya kaget juga saat itu, ada nilai K. Apa itu? Saya, teman-teman seluruhnya juga bertanya-tanya, kok nilainya K, ini baru kali ini nilainya K gitu. Ternyata K itu artinya adalah kurang gitu. Bukan tapi baik. Jadi ini tantangan hidup yang luar biasa ini. Jadi hidup adalah pilihan. Ternyata dipilih juga oleh Mas Ilham ini. Tapi kan modal itu akan diperoleh untuk kepentingan yang lebih ke depan. Saya kira begitu. Kita lanjutkan lagi ini, Mas Ilham. Ini saya tak menginjak ke tahun pengembangan masyarakat di Yayasan Asintia Sunyata Speleological Club. Apa yang diperoleh di tahun 94 sampai 95? Kemudian saya adalah ketua tim di bidang sosial di ASC Club itu, kantornya di Jalan Kusuma Negara. Saat itu saya membuat proposal untuk pemberdayaan masyarakat di Desa Jetak, Kecamatan Jetak kalau tidak salah, di Kabupaten Pacitan. Dan kita bisa bekerja sama dengan Plan Internasional. Dan waktu itu pemberdayaannya adalah memberdayakan sumber daya alam untuk pemakmuran masyarakat Desa Jetak. Gitu ya. Sampai tahap ini saya belum menangkap. Belum ada ya, Pak. Belum nangkap ini. Tapi tiba-tiba tahun 2020 sampai 25 Mas Ilham ini ada di komite tetap Perumahan Rakyat Kadin. Apakah di situ atau sebelumnya? Sebelumnya itu Pak Waroko. Nah, jadi kebetulan kemudian saya menikah, kemudian bekerja begitu, dan saya aktif di dunia usaha dengan cara mengikuti pekerjaan-pekerjaan pemerintah. Awalnya saya mengikuti pekerjaan pengadaan barang gitu. Di perjalanannya 1-2 tahun kemudian saya dipercaya oleh salah satu kepala sekolah untuk membuat gedung laboratorium. Tahun berapa? Di Sleman. Kemudian saya buatlah gedung itu. Saya belajar kurang lebih totali 3 bulan full dari pagi sampai sore gitu setiap hari. Saya sebagai pemilik penerima pekerjaan, sekaligus saya sebagai tukang, saya sebagai mandek melihat orang bekerja, saya belanja barang, jadi saya mulai belajar konstruksi. Kemudian setelah itu saya punya perusahaan konstruksi, mengikuti beberapa bidding di pemerintahan,
asik gitu, sampai beberapa kali proyek saya dapat. Karena menurut saya pekerjaan konstruksi itu relatif sederhana. Maksud saya sederhana karena sudah ada perencananya. Kita tinggal menggarap konstruksinya kan gitu. Gambar sudah ada, semua teknis pekerjaan sudah ada, pembesian sudah tercakup di sana. Nah, kemudian saya beralih menjadi developer ketika ada peluang untuk membeli lahan, dan saya ada kemampuan secara teknis di bidang konstruksi itu yang membantu saya dalam pengelolaan konstruksi, usaha konstruksi itu tahun 2008 itu, Pak. Oh, tahun 2008. 2008. Lalu pekerjaan lab itu tahun berapa di Sleman? Karena itu tahun 2001. Oke, jadi ada perjalanan ketika melaksanakan pekerjaan lab di Sleman itu 2001, lalu kesempatan bidding yang dikonstruksi tahun 2008 sudah punya pengalaman. Ya. Tuh, masuk ke dunia properti. Baik, terima kasih Mas Ilham, sudah saya tangkap ini. Mulai dari Ponpes Pabelan sampai ke Komite Tetap Perumahan Rakyat. Ternyata dimulainya untuk properti itu 2008, tapi untuk konstruksi 2001. Terima kasih, Mas Ilham. Sekarang saya mau ngobrol sedikit dengan Pak Ahmad Saifuddin ini, yang dilahirkan tahun 62, karena apal saya itu. Tahun 62 di Kebumen, sebelah barat Purworejo. Nah, lalu ketemu dengan saya, ya, itu tahun 1980 di arsitektur UGM. Ya gitu kira-kira ceritanya. Dari ngapak sampai ke tidak ngapak, ya itu perjalanannya cukup panjang Pak Ud ini. Dari kuliah itu nampaknya Pak Ud ini bekerja. Ini tolong masuk ke propertinya seperti apa Pak Ud dijelaskan. Mulai kuliah lalu mulai nyambi-nyambi dan sebagainya ini. Monggo Pak Ahmad Saifuddin, silakan. Oh, ini nostalgia gitu ya Pak Parwoko ya. Iya. Ya, jadi saya kuliah seperti Pak Parwoko, tapi kayaknya memang saya sering berorganisasi ya gitu ya. Di masa perkuliahan saya, dan dengan berorganisasi saya kira seperti apa yang pernah terjadi, yaitu ketika mengumpulkan mahasiswa arsitektur se-Indonesia dari 24 perguruan tinggi yang kemudian itu mengawali jadi Forum Komunikasi Mahasiswa Arsitektur atau FKA gitu, Forum Komunikasi Arsitektur gitu. Nah, itu awal-awalnya TKI MAI gitu. Nah, karena waktu itu kan baru 24, jadi gampang. Nanti belakangan bertumbuh dan seterusnya. Itu dari mahasiswa. Kemudian sambil nyambi di mahasiswa itu, ya karena saya memilih teman itu untuk cari pengalaman, teman yang lebih tua, tidak yang sama begitu. Jadi saya berteman dengan angkatan 78, satu berteman dengan angkatan 76 gitu, sama berteman dengan angkatan 79 gitu. Jadi Pak Parwoko mungkin ingat ya Mas Mawan itu 76, lalu Mas Dharma Gupta itu 78, Mas Budi Virgono itu 79. Jadi saya memang berteman melintas angkatan, karena dengan cara seperti itu saya memperpendek proses belajar gitu ya. Karena kan mereka sudah punya proyek dan sebagainya, ya sudah ngomongkan perkara proyek ya jalurnya yang itu. Nah, lalu nanti bekerja di awal-awal itu ya begitu. Kebetulan kemudian masuk UII di momen yang sama dengan Pak Parwoko juga, ada kesempatan untuk berkhidmat menyiapkan master plan kampus gitu kan. Jadi itu juga sesuatu yang menurut saya sangat membekas.
dengan menyiapkan berbagai macam, dan satu pengalaman yang saya ingat menyiapkan untuk mendapatkan dana, Pak. Nah, ini kan berarti sudah belajar tentang sebuah presentasi properti, gimana caranya supaya bisa dapat dukungan dana, gitu kan? Betul. Jadi karena waktu itu belum seperti sekarang, gambar image 3 dimensi itu, kalau sekarang kan SketchUp dan sebagainya. Dulu melukis, membuat lukisan gitu. Hand-free. Freehand. Nah, jadi begitulah peristiwanya. Jadi saya kira itu juga proses pembelajaran juga. Dan akhirnya waktu kita masuk kampus terpadu tahun masuk kampus terpadu itu tahun 1993 ya. Nah, 1993 itu. Nah, itu juga merupakan proses di mana di situ kan ada proses pembangunan yang kemudian kita mengenal dengan adanya manajemen konstruksi dan sebagainya. Sehingga sangat kental bagaimana mewujudkan gagasan dari mulai gambar, ya kan, menggambar, lalu presentasi nyari uang, lalu menjadikan dokumen konstruksi, kemudian terlibat dalam proses konstruksi, kemudian mengawasi dan seterusnya hingga akhirnya jadi. Nah, itu saya kira ini adalah peristiwa development menurut saya. Dari momen itu kemudian saya berkenalan dengan sebuah grup dari Jakarta, dan grup ini bertumbuh, dan kayaknya waktu itu memang saya mendapatkan kesempatan untuk mengeksplorasi gagasan, Pak Parwoko. Betul. Luar biasa. Saya menginisiasi adanya ide-ide, banyak sekali ide yang saya kemukakan, termasuk sebetulnya kalau di Malioboro saya memindah jalan perwakilan itu, Pak. Iya. Nah, jadi waktu itu jalan, kan DPRD itu ada di sebelah selatan DPRD itu kan masih ada kafling orang jualan di situ ya. Ada. Kan jalan perwakilannya ada di tengah-tengah toko berderet kanan dan kiri ya. Ya. Nah, itu jalannya itu dipepetkan pagernya gedung DPR, itu maksudnya supaya gedung DPR terlihat lebih terbuka, dan sekaligus tanah yang nyerempil sedikit itu bisa bergabung dengan tanah yang sisi sebelah selatan, sehingga tanahnya menjadi lebih tebal gitu. Nah, itu kan gagasan membanggakan, menyenangkan gitu. Dan banyak sekali gagasan yang kita pikirkan dalam rangka revitalisasi tanah-tanah keraton dan sebagainya. Itu sudah saya mulai sejak tahun 94, 95, 96 gitu, Pak. Ya, kemudian secara paralel saya mengembangkan Merapi View dan seterusnya. Saya kira itu proyek pertama yang cukup besar, yang kami belajar dari menghadirkan satu produk yang berbeda dengan produk-produk yang lain, karena memang gagasannya bermula dari cara-cara seperti itu, yaitu kawasan gated community yang tidak berpagar dan sebagainya. Termasuk di situ saya belajar tentang bagaimana realty, ya, pengelolaan properti dan sebagainya. Saya kira itu, Pak, cerita singkat saya. Terima kasih, Pak Ud. Jadi ada persamaannya ketika mahasiswa itu organisasi. Halo. Ya, siang. Robi mulai ada pemantapan lah begitu, sehingga seterusnya punya modal yang cukup kuat untuk menjalankan bisnis properti. Terima kasih Pak Uud dan Mas Ilham. Sekarang kita akan menginjak ke tahap berikutnya. Kita akan ngobrol ini. Ini tiba-tiba kita punya dalam 1 tahun ini punya waktu terhadap bisnis properti ini luar biasa. Kondisi perbedaannya. Sebelum properti saya kira masih banyak ketawa-ketawa ke TV gitu ya.
lalu begitu Maret masuk kondisinya udah terdisrupsi itu seperti apa, sehingga mengalami sampai bulan-bulan akhir ini dan angka terus menanjak. Jadi ada perubahan lagi. Nah, ini nanti kita akan coba dengarkan dari Mas Ilham dulu, lalu Pak Ud. Sehingga kita akan punya mapping ya, ke depannya seperti apa. Jadi nanti para yang hadir di sini bisa memberi gambaran lah. Dan mohon yang bisa hadir pada hari ini untuk menyiapkan pertanyaan sehingga kita akan lebih aktif lagi. Pertanyaan boleh masa-masa tadi sebelum berbisnis sampai ke berbisnis boleh. Bisa. Kita saja kita ini. Kita akan mengeksplor seperti apa karena nanti lebih penting lagi. Bulan depan saya akan eksplor lagi di sini progres dalam 1 bulan ke depan seperti apa, ke depannya lagi seperti apa, kita akan membangun apa dengan kerjasama dengan RAI, dengan IAI dan sebagainya. Ini yang harus kita update terus menerus. Kira kan kita masuk yang pertama ini, monggo disiapkan Mas Ilham. Untuk slide memancing. Ilham dulu apa saya dulu, Pak Parwoko? Mas Ilham dulu saja. Oke. Screen-nya gimana? Sorry. Saya lupa, Pak Uud dulu. Ya. Oke. Pak Uud dulu. Maaf, ya. Pak Uud dulu. Saya lupa. Jadi monggo Pak Uud. Matur nuwun dielengke ya, njuk plas hilang ya. Iya, enggak. Saya sebetulnya hanya ingin menyampaikan bahwa kan Pak Parwoko menjudulinya respon lonjakan COVID-19. Jadi tentu ini akan sangat mungkin berpengaruh, tapi mungkin saya menelusurinya dari sisi-sisi kajian, presiden, lalu peristiwa-peristiwa di lain tempat seperti apa gitu Pak Parwoko. Silakan. Nah, nanti mungkin kalau kemudian itu bisa menjadi sesuatu yang mungkin bisa menjadi bahan untuk didiskusikan bersama Pak Ilham, saya kira monggo saja. Tapi saya kira-kira menjudulinya gitu, revitalisasi aset gitu dan redesign properti gitu. Jadi semuanya saya awali dengan Pak Parwoko. Kenapa? Karena kita memang perlu meninjau ulang karena kita tahu bahwa aset yang sekarang dimiliki para developer itu memang di satu sisi ada yang kemudian menjadi laris manis gitu. Di sisi yang lain ada properti-properti yang mengalami situasi stuck gitu ya. Karena terjadi perubahan yang pasti kan pergerakan orang dibatasi, apalagi hari ini kan kita tahu PPKM kemarin jatuh waktu tanggal 20 disebut sebagai PPKM darurat, kemudian ini masih diteruskan untuk DIY, Jogja dan Sleman dan Bantul itu sebutannya PPKM tingkat 4, sedangkan Kulon Progo dan Gunung Kidul PPKM tingkat 3. Artinya tingkat kelonggarannya itu berhubungan dengan berapa kasus terpapar positif per 100.000 penduduk. Nah, jadi ada situasi-situasi yang seperti itu yang kemudian saya kira ini dampaknya ya kita sudah terbiasa mendengar, membaca dan sebagainya, dan proses kreatif itu timbul di masyarakat, proses kreatif timbul di banyak sektor gitu. Nah, karena apa? Nah, ini ternyata kan ujungnya ketika yang disebut sebagai isolasi mandiri itu sudah tidak lagi bisa membendung pasien itu sehingga pasien itu harus mengalir. Kan ujungnya kalau kita ngelihat Pak Parwoko, kan bermula dari sebetulnya menjaga diri sendiri untuk sehat, kan kira-kira seperti itu ya. Betul. Ketika dirinya menjadi tidak sehat, kemudian menimbulkan masalah di lingkungan terkecilnya, yaitu lingkungan keluarga. Syukur dia bisa mengelola dengan melakukan isolasi mandiri di rumah gitu. Nah, ketika itu sudah tidak bisa lagi, maka kan meluncurnya ke bawah. Sehingga meluncurnya apakah kemudian
ke shelter, dan seterusnya ujungnya ada di rumah sakit. Nah, tapi ketika bor di Yogyakarta nyaris 100%, ini seminggu yang lalu Pak Parwoko, itu kemudian membutuhkan rumah sakit lapangan, disiapkan dan sebagainya. Tentu ini teman-teman yang bergerak di BPPD dan seterusnya akan masuk ke sana. Tapi kemudian proses kreatif itu tidak berhenti di situ. Ternyata gedung-gedung pemerintah yang lain seperti asrama haji dan sebagainya, termasuk juga mungkin teman-teman properti, teman-teman pemilik hotel dan sebagainya itu juga bergerak. Sehingga apa yang kemudian terjadi, contohnya misalnya asrama haji dan hotel di Surabaya itu kemudian berubah menjadi karantina atau isolasi mandiri atau bahkan mungkin menjadi rumah sakit, katakanlah seperti itu. Nah, kemudian universitas-universitas juga melakukannya, misalnya di sini UGM, UII, dan seterusnya. Dan saya pikir ini adalah peristiwa-peristiwa yang mungkin tidak pernah terjadi ya. Kita tidak membayangkan bahwa fakta yang sedemikian rupa dengan lonjakan kasus itu menjadikan munculnya. Jadi orang kalau kepepet itu, the power of kepepet itu lalu idenya menjadi banyak sekali muncul gitu. Nah, oleh karenanya kemudian saya tak menengok dengan beberapa referensi yang ada di luar negeri kayak apa sih sebetulnya gitu ya. Jadi kalau yang di sini sekarang kita alhamdulillah Pak, kalau tadi saya disebut-sebut sebagai ketua IAIDY, ya saya terpaksa harus sedikit cerita nih Pak Parwoko. Jadi sekarang ini kita sedang menginisiasi teman-teman arsitek Jogja Istimewa ini untuk menelurkan gagasan-gagasan yang berhubungan dengan shelter mandiri pada tingkat kampung. Itu maksudnya adalah untuk menghentikan pergerakan pasien untuk sampai ke rumah sakit gitu. Kalau bisa diselesaikan di level kampung, kenapa harus sampai ke rumah sakit gitu. Nah, ini adalah upaya membantu pemerintah, membantu kita semua supaya menjadi tidak keotik gitu ya. Nah, jadi upayanya ke sana, termasuk juga menggerakkan teman-teman program profesi untuk melahirkan gagasan-gagasan tentang standar rumah sakit lapangan, Pak. Sekarang Kemenkes itu tidak punya aturan main standar-standar rumah sakit lapangan untuk rumah sakit penyakit menular. Yang ada adalah rumah sakit lapangan untuk kebencanaan alam, Pak. Kan beda, iya kan? Kalau kebencanaan alam yang dibutuhkan itu dokter-dokter ortopedi, lalu radiologinya yang patah tulang dan sebagainya. Tapi kalau penyakit menular kan fototorak, Pak. Ini kan urusannya COVID itu kan urusan paru-paru, difoto dan sebagainya. Ini kan dua hal yang berbeda, Pak. Nah, jadi itulah kontribusi teman-teman arsitek IAIDY dalam rangka ikut mendorong bagaimana pemerintah ini juga punya solusi alternatif, katakanlah seperti itu. Nah, kembali ke sini, bagaimana kita belajar tentang apa yang terjadi di luar negeri, karena mereka juga mengalami situasi yang kurang lebih sama dengan kita, gitu kan. Nah, cuman treatmentnya di sana gimana? Kok kemarin Eropa sudah berani nonton bola sedemikian rupa, Pak Parwoko, ya? Final sepak bola di Wimbledon luar biasa, penontonnya berkerumun segitu gitu kan. Kok berani gitu kan? Nah, ini luar biasa, tak? Nah, sementara kita ini masih takut-takut nih, gimana nih? Ya, tapi faktanya memang seperti itu kan. Nah, jadi termasuk kemudian kemarin beleh korban juga harus dikontrol betul supaya tidak terjadi kerumunan yang sedemikian rupa. Nah, jadi saya ngelihat ini ada opportunity misalnya seperti ini Pak Parwoko, ini di New York Pak Parwoko. Jadi apakah kita bisa memanfaatkan shopping mall itu untuk menjadi residential building? Nah, ini yang dilakukan di Amerika begitu.
Jadi bagaimana yang namanya kafling-kafling dari unit-unit yang mungkin sudah terstruktur secara keruangan begitu, itu justru menjadi modul-modul ruang untuk orang tinggal gitu. Nah, sekaligus mungkin bagaimana dia bisa menjadi properti baru gitu kan. Nah, tapi kan memang ada lompatan besar nih kalau dari shopping mall ke jadi residensial gitu ya. Nah, jadi sekarang kita boleh bertanya apa saja ya yang kira-kira gitu kan. Nah, sehingga kalau tadi saya bilang asrama haji di Surabaya, lalu ada hotel, kemudian berubah jadi karantina atau isolasi, bahkan mungkin berubah menjadi rumah sakit. Saya kira ini adalah opportunity. Nah, nanti kita lihat apakah Pak Ilham juga sepemikiran ini kalau hotel-hotel yang mungkin saya tidak tahu kemarin dulu kayaknya penawaran hotel di Jogja banyak banget itu. Di Lazada itu ditawarin sekarang itu hotel dijual dengan harga sekian dan sebagainya itu. Karena apa? Karena penerbangan kan nggak jalan nih. Penerbangan dihambat berarti pergerakan orang, nginep dan sebagainya kan jadi nggak ada. Gitu kan? Nah, jadi efeknya hotel-hotel pada kosong gitu kan. Wah, ini kalau tetap begitu aja kan bahaya ini. Nah, jadi apakah kemudian hotel-hotel ini justru revitalisasi? Jadi kenapa kemudian saya menyebutnya dengan revitalisasi itu karena pemikiran seperti itu, gitu ya. Atau sekarang sebaliknya Pak Parwoko, from housing to retail. Nah, jadi sekarang rumah-rumah juga seperti menghadapi persoalan. Bagaimana? Karena apa? Karena semua orang bekerja di rumah, work from home. Jadi work from home, lalu kemudian mungkin di rumah itu mengalami satu situasi yang berbeda. Rumah masa kini, masa pandemi dengan rumah yang kemarin dulu sudah berbeda. Sehingga kemudian rumah ini menjadi begitu produktif. Kalau dalam obrolan sebelum pembukaan tadi Pak Ilham menceritakan bahwa mungkin memang ada orang yang tiba-tiba jadi kaya dan sebagainya karena mungkin teknologi informasi yang dia manfaatkan menjadi sebuah cara baru gitu ya, melakukan investment dan sebagainya. Dan saya kira itu semua digerakkan bisa dari rumah, Pak. Nah, jadi artinya rumah ini bisa berubah ini. Nah, lalu kemudian apakah berubahnya itu menjadi sebuah misalnya apakah retail, apakah co-working space, atau co-living, itu kan begitu banyak konsep-konsep community living yang dikenalkan di masa lalu, yang kayaknya itu menjadi jawaban juga. Justru di masa pandemi seperti ini, mungkin itu menjadi solusi. Gitu. Nah, jadi di sini kita bisa belajar bagaimana rumah itu berubah menjadi retail, tetapi kemudian kita perlu menemukan polanya, programatiknya, lalu spasial tipologisnya itu seperti apa. Kemudian, nah ini penawaran yang ya saya hanya ngambil 3 situasi aja lah. Nah ini yang kemudian saya bilang ya karena perubahan maka redesign. Jadi kalau tadi revitalisasi, jadi kita memanfaatkan satu fungsi untuk mendapati vitalitas baru. Dan seterusnya, kalau bicara tentang desain, tentu kita harus bicara tentang meninjau ulang. Apakah di sini yang kita kenalkan neurodiversity and biophilia. Nah, ini sebuah konsep bagaimana menguatkan alam menjadi bagian dari desain-desain di masa yang akan datang. Nah, ini tentu akan menjadi bahan pemikiran Pak Ilham ini. Kalau di masa yang akan datang, tipe rumahnya sudah berubah. Karena perlu ada penanganan COVID dan sebagainya. Sehingga sirkulasi udara harus bagus, cross ventilasinya, kemudian cahaya matahari bisa menerobos masuk ke dalam ruang. Humiditas itu adalah suatu keadaan yang tidak disukai oleh coronavirus. Sehingga dia bisa nggak suka hidup di tingkat kelembaban 70 sampai 90% gitu. Ini beberapa penelitian sudah menunjukkan itu. Bahkan kemudian temperatur udara yang antara 25 sampai 30 itu juga tidak disukai oleh coronavirus gitu kan. Nah, jadi
saya kira ini momentum bagus untuk kemudian kita bisa meninjau ulang tentang desain, lalu kita persiapkan untuk masa yang akan datang. Saya yakin kalau tadi Pak Parwoko mengatakan setiap ada musibah, pasti ada berkah. Nah, berkah apa yang bisa kita pelajari? Tentu berkah-berkah seperti ini, begitu Pak Parwoko. Sehingga saya tidak membayangkan bahwa properti di masa yang akan datang hanya akan kembali ke masa lalu. Business as usual seperti masa lalu, tentu tidak. Karena apa gunanya peristiwa yang super dahsyat yang sudah menjadikan beribu, berjuta orang meninggal, tapi kita tidak belajar atas peristiwa itu. Kita akan menghasilkan hal yang sama dengan yang lalu. Katanya, Pak, hari ini sama dengan yang lalu itu namanya merugi. Tapi kalau ingin beruntung, hari ini harus lebih baik dari yang lalu. Jangan sampai hari ini kok lebih buruk. Itu namanya apa? Cilaka gitu ya. Ini saya kira poin pokok itu. Nah, lalu saya ngelihat ke sektor keuangan dan perbankan. Mudah-mudahan saya kira ini sangat bisa dimengerti oleh Pak Ilham dalam kaitan ini. Pemerintah sudah mencoba memberi dukungan stimulus kebijakan Bank Indonesia untuk pemulihan ekonomi gitu ya. Ada 5 paling tidak kebijakan moneter diperlonggar, kemudian yang kedua kebijakan makroprudensial akomodatif, ini urusan penyangga, buffer, lalu ada mediasi ketika ada masalah dan sebagainya. Kalau ada investasi yang agak macet gitu ya tidak langsung dipenalti, perlu ada forum dulu lah gimana caranya supaya kita sama-sama keluar. Lalu di sini bilang peran Bank Indonesia mendukung pemulihan ekonomi. Nah, ini dikaitkan dengan stabilitas sistem keuangan yang diperkuat. Nah, menjaga stabilitas ini memang urusannya Menteri Keuangan, Pak, tapi badai yang lonjakan seperti ini bagaimana? Ini kemarin sudah mantep-mantep di awal bulan Januari, Februari itu kan kayaknya punya prospek nih ke depan. Bulan Mei dihantam habis karena mungkin ada persoalan kerumunan dan sebagainya. Lalu yang keempat, digitalisasi sistem pembayaran. Saya kira ini menjadikan pastilah kita semua sekarang sudah bayarnya nggak pernah pakai uang kertas ya. Kita sudah lupa dengan itu, semua uang ada di handphone masing-masing, ada di elektronik digital money gitu ya, electronic money gitu kan. Dan yang terakhir tentu kebijakan yang kaitannya dengan bagaimana supaya pemulihan itu lebih bisa dirasakan. Gitu Pak Parwoko. Mohon maaf kalau agak kepanjangan dikit. Luar biasa. Luar biasa Pak Ahmad Saifuddin. Wah, ini semua judul pakai revitalisasi, redesign, real estate. Nah, ini yang luar biasa. Ini bagus sekali saya kira apa yang disampaikan Pak Ud, bagaimana virus ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk simplifikasi sebenarnya. Hingga kata re tadi itu sebenarnya ya simplifikasi. Bagaimana housing itu menjadi retail, ini luar biasa ini. Saya tertarik Pak terang untuk riset ini. Jadi kalau kelas menengah ke atas rumahannya berapa bisnis muncul, aneka bisnis apa, lalu di kelas menengah ke bawah seperti apa, di perumahan-perumahan MBR seperti apa. Jadi pola-pola transformasi perumahan menjadi retail itu seperti apa. Dan ini memang COVID berpesan begitu. Retail itu akan tumbuh. Dan ini akan kita coba lihat di kawasan-kawasan perumahan baik menengah ke atas, menengah ke bawah, dan MBR. Saya kira ini unik sekali. Dan bagaimana nanti kalau yang menengah ke atas itu seperti hotel menjadi rumah atau mall menjadi rumah dan sebagainya, ini kan kelas menengah ke atas ini. Lalu kan ada segmen pasar sebenarnya. Segmen pasar yang seperti apa? Ini nanti Mas Ilham ini akan menyampaikan ini. Karena MBR ternyata jalan terus di Wonosari gitu kan. Tapi real estate yang kelas menengah ke atas di Jogja, di Wonosari
kok nggak ada gitu. Nah, monggo ini Mas Ilhan akan menggelar potensi ini, sekaligus akan menyampaikan betapa potensi real estate bisnis ini yang menggabungkan 174. Wah, ya. ini luar biasa nih. Sehingga tidak akan pernah berhenti yang namanya bisnis properti. Silakan. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Warwoko. Saya coba masuk saya mulai dengan karakter buildingnya Ray atau DPD Ray. Kita mulai saja dengan slide yang akan saya siapkan. Siap. Anggota Ray seluruh Indonesia ada 6.200. 66 diantaranya sudah listing di bursa. Kemudian untuk yang bermain di affordable housing, yaitu rumah MBR atau rumah subsidi, kurang lebih 5.500, dan di DIY sendiri ada 114 perusahaan. Slide show Pak Ilham. Oke. Kemudian ini posisi strategis industri properti. Pertama, 174 industri terkait di dalamnya, menggerakkan semuanya, hampir relatif bisa benar-benar sektor real itu bergerak. Kemudian kontribusi pajaknya itu antara angka pastinya memang naik turun, Pak Warwoko, Pak Uut, antara 23 sampai 27%. Dari omset kita itu kita berikan kepada negara sejumlah itu. Jadi kalau omset kita 1 miliar, berarti ya 250 juta itu berupa pajak. Dari perolehan pertama sejak BPHTB, sejak PPH, kemudian perolehan berikutnya PPH, BPHTB, dan PPN, termasuk diantaranya mungkin ada PNBP. Kemudian 30 juta orang terlibat di dalamnya, yang relatif sangat besar tentunya. Benar-benar bisa menggerakkan sektor real. Kenapa? Karena 90% produksi kita adalah kandungan lokal. Kalau bicara rumah subsidi, hampir bisa saya katakan 100% itu kandungannya lokal. Jadi sebenarnya kalau pemerintah ini mengabaikan industri properti ini sungguh sangat disayangkan. Karena terbukti adalah kontribusi terhadap produk domestik bruto itu hanya 2,77, itu tahun 2019 itu data yang saya dapat ya. Sementara ASEAN yang paling dekat dengan kita, ASEAN itu kontribusinya paling kecil kalau tidak salah 8%, bahkan ada Singapura, Malaysia itu sampai di atas 20%. Ini tentu menggambarkan bagaimana industri properti yang sangat strategis ini tidak dimanjakan oleh pemerintah. Selama ini, karena kita juga merasakan itu, bagaimana proses perizinan yang sulit, bagaimana proses investasi yang juga tidak mudah, dan banyak hal yang kita hadapi di lapangan. Kemudian dari luas lahan yang harus kita kita usahakan, hampir 30% sampai 50% itu kita memberi ruang terbuka, bisa berupa fasilitas umum, bisa berupa fasilitas sosial. Nah, ruang terbuka ini kan sebenarnya kewajiban pemerintah daerah yang diatur di dalam peraturan Kementerian Dalam Negeri. Pemda wajib menyediakan ruang terbuka untuk warganya. Gitu. Kita sudah ikut berkontribusi. Bayangkan saja seandainya dalam satu kabupaten seperti belum lama ini kita lakukan, Pak Warwoko, Pak Uut, kita kemarin menyerahkan di Kabupaten Sleman totali 176.000 meter persegi atau hampir 17,6 hektar ruang terbuka kepada Pemda Kabupaten Sleman. Saya tidak tahu apakah ini nanti akan bermanfaat. Kalau dalam pemenuhan kewajiban Pemda tentu bermanfaat karena menambah ruang terbuka. Secara finansial apakah akan bermanfaat di kedepannya? Bisa jadi iya apabila besok di kemudian hari Pemda dibebaskan untuk mengikat perjanjian kerjasama hutang piutangkah atau apapun kepada pihak lain, itu menjadi aset Pemda, dan aset itu menjadi sangat bernilai besar, sangat besar tentunya.
Kalau itu besok bisa digadaikan gitu contohnya, tentu Pemda akan bisa mendapatkan sumber modal yang sangat strategis. Selanjutnya, Mas. Nah, ini sekarang kita bicara real di kondisi yang ada. Data yang saya dapat dari BI itu menyatakan pertumbuhan nasional kita triwulan pertama 2021 itu kan minus 0,74. Ini salah komanya, tidak ada komanya nih, 0,74. Terus kemudian DIY sendiri ternyata plus. Plusnya bukan main dan sangat fenomenal, 6,14%. Nanti data akan menunjukkan Pak Parwoko ternyata justru di konstruksi itu plusnya relatif sangat tinggi. Dan selanjutnya. Nah, di sini konstruksi itu plusnya 11,4%. Sementara real estate atau dunia kami ini hanya kita minus 1,46%. Data menunjukkan sejak awal COVID kita sudah mulai turun, yang akhir 2019 itu ada penurunan dari 7, sekian menjadi 5, sekian yang real estate. Kemudian kena COVID, triwulan pertama langsung turun, triwulan berikutnya turun, sampai triwulan terakhir 2020 itu kita minus, dan triwulan pertama 2021 itu kita masih terjadi penurunan lagi sampai minus 1,46. Tapi di dunia konstruksi tidak, tetap plus, tetapi sebenarnya juga terjadi penurunan. Kalau tahun 2019 itu kontribusi terbesar mungkin dari bandara, kalau tahun 2021 kontribusi terbesar nampaknya dari jalur kereta api bandara dan CLLS. Itu yang terbesar yang saya baca data dari BI. Nah, data berikutnya penyediaan akomodasi atau perhotelan itu sempat membaik sebenarnya di 2020 akhir, triwulan terakhir minus 8, dari awalnya minus 39, membaik minus 18, membaik lagi minus 8, triwulan pertama 2021 juga membaik lagi minus 2,13. Grafiknya seperti itu. Nah, ini menandakan bahwa keterisian hotel dari grafik juga kelihatan di situ. Ini data dari BPS. Sebenarnya awal COVID itu kita langsung terpapar begitu dahsyat di dunia pariwisata. Kemudian sempat naik baik sampai di Mei itu data menunjukkan keterisian kamar atau TPK, tingkat penghunian kamar hotel bintang itu sampai 32%. Tentu kalau melihat data sebelumnya di mana Mei tahun 2020 6,13, naik sampai Desember sempat ke puncaknya 45% sekian, di Januari 2021 biasa Januari memang low season, kemudian Februari naik, dan sekarang saya yakin Juni dan Juli pasti turun drastis sehubungan dengan PPKM. Saya kebetulan punya usaha laundry, Pak Parwoko, Pak Uut, laundry hotel, khusus melayani hotel. Saya juga sangat merasakan itu. Biasanya kami mengerjakan itu kurang lebih kemarin itu sudah agak membaik, itu sudah sampai omset kami sudah sampai 60% dari sebelum COVID. Nah, kemarin begitu PPKM, karena ini data otentis yang saya miliki, kami itu bekerja dalam 1 minggu ketika PPKM kemarin hanya 3 hari. Bahan bakar yang saya harus sediakan biasanya 1 hari kita 1 truk kayu bakar itu. Kemarin saya harus menyediakannya cukup dalam 1 minggu 2 atau 3 kayu. Intinya pasti PPKM berpengaruh besar terhadap penurunan bisnis yang terjadi di kondisi DIY. Balik ke awal. Nah, kalau di dunia properti, ini data pembangunan saya dapat di tahun 2019. Di tahun 2020 saya hanya mendapatkan data pembangunan perumahan di Kabupaten Bantul.
Tetapi menurut saya ini bisa disampling dan mungkin errornya relatif kecil gitu ya. Saya bisa mengatakan kenapa seperti itu, karena teman-teman REI DIY hampir saat ini sebagian besar investasinya di Bantul. Saya bisa katakan lebih dari 50%, antara 50 sampai 60% lebih itu teman-teman berinvestasi di Bantul. Data ini akhirnya menggambarkan kalau dulu tahun 2019 itu 1.560 di Kabupaten Bantul, di tahun 2020 hanya 436 unit. Ini bukan main, dampak COVID ini sangat terasa sekali di dunia properti. Penurunan supply-nya turun sampai 72%. Ini tentu sangat-sangat berat, memang kami merasakannya sangat-sangat berat, dan itu juga terlihat di data BI yang kami dapatkan. Satu lagi, naik lagi, satu lagi ya. Bentar, saya tidak terbiasa. Oke, lagi. Ya, data menunjukkan real estate dampaknya sangat terasa, di mana tahun 2020 itu kita sudah mulai penurunan sejak triwulan pertama begitu COVID datang, triwulan kedua turun, triwulan ketiga sempat naik sedikit, triwulan keempat langsung turun minus 0,36, sekarang triwulan pertama 2021 lebih dalam lagi minus 1,46. Satu hal yang saya ingin syukuri sebenarnya dari kondisi ini, kita properti atau real estate tentu masih ada demand kalau berbicara ada data. Dibandingkan terhadap penyediaan kamar ya, hunian kamar hotel yang langsung turun drastis gitu ya. Properti masih ada pergerakan di beberapa data yang saya baca di baik data BI maupun data BPS, properti relatif tidak terlalu dalam penurunannya. Kalau yang plus kan Infocom, pertanian gitu ya, itu masih info, pendidikan, jasa kesehatan, di luar itu kan hampir sebagian besar adalah minus. Nah, properti ini minus yang masih ditoleransi. Nah, kemudian kenapa saya harus menunjukkan data konstruksi plus ini? Ini sehubungan dengan kondisi bahwa Jogja atau DIY masih sangat menarik, Pak Parwoko, di mana konstruksi menunjukkan data plus ya, data plus, dan nanti akan ke depannya akan ada jalan tol. Tentu bagi teman-teman yang di magister nanti akan bisa melihat ini sebagai sebuah peluang besar di kemudian hari, karena kemudian pasti akan bertumbuh efek dominonya, baik berupa hunian maupun berupa leisure gitu ya. Ada hotel, ada kafe, ada perumahan, ada rumah singgah, ada rumah sewa. Nah, ini tentu sangat menarik bagi dunia magister arsitek untuk melihat itu sebagai peluang ke depannya. Nah, terhadap kondisi-kondisi itu, apa yang kemudian harus kita lakukan? Nah, tentu pertama adalah vaksinasi yang dipercepat. Nampaknya Indonesia kalah, entah kalah lobby, entah kalah uang ini. Mestinya dari dulu vaksin itu sudah dipersiapkan di awal, ternyata rupanya vaksin tidak seperti yang direncanakan, datangnya juga karena ada gelombang COVID kedua di India, akhirnya produksi di sana harus untuk kebutuhan India dan beberapa produksi di Eropa juga untuk kebutuhan di Eropa. Kita tahu data yang di media sosial, bahkan dibandingkan dengan tetangga kita Malaysia yang juga kena dampak COVID pun mereka lebih siap dalam hal vaksinasi ini. Nah, ini nampaknya prioritas yang menurut saya harus dilakukan segera mungkin oleh pemerintah untuk mempercepat vaksinasi kepada seluruh jenjang usia dan kepada seluruh masyarakat. Karena saya percaya dan saya yakin sebagaimana tadi yang disampaikan Pak Uut, mereka di Stadion Wembley bisa menyaksikan final Piala Eropa, di Stadion Wimbledon bisa menyaksikan final
tenis Wimbledon tanpa harus berjarak, tanpa harus bermasker. Karena apa? Karena mereka sudah divaksin. Nah, tentu kalau sudah divaksin kita makin lebih percaya apabila kita terpapar, keterparahan yang akan kita dapat relatif bisa dimitigasi. Terus di dunia properti apa? PPN diperpanjang, PPN ditanggung pemerintah. Jadi PPN ditanggung pemerintah ini diperpanjang karena seperti kita tahu itu hanya berakhir di tanggal 31 Agustus. Kemarin saya kontak Pak Ketum kami karena anggota-anggota kami juga meminta kepastian PPN diperpanjang itu, katanya media diperpanjang sampai Desember gitu kan, beberapa media sudah memberi angin surga kepada kita. Tapi informasi valid saya dapatkan sampai hari kemarin masih diharmonisasi di Kementerian Keuangan, belum ada keputusan tentang perpanjangan itu. Kita minta diperpanjang sampai Desember 2021 ini, akhir Desember 2021. Sampai hari ini belum ada keputusan. Harapan kita moga-moga akhir bulan ini sudah ada keputusan dari Kementerian Keuangan tentang diperpanjangnya PPN yang ditanggung pemerintah. Karena itu menggerakkan benar dan bisa mengurangi harga karena pasti berbeda 10%. Kemudian ini masalah klasik, berikutnya regulasi perizinan dipermudah. Kita tahu banyak tumpang tindih peraturan, saya tidak tahu apakah nanti dengan sudah disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja atau nomor 11 tahun 2020 ya kalau tidak salah, itu bisa benar-benar memudahkan investasi di Indonesia. Saya tidak tahu, PP-nya sudah turun, hampir sebagian besar PP-nya sudah turun, ada PP nomor 5 tahun 2021 tentang perizinan berbasis resiko, ada PP nomor 12 tahun 2021 tentang pengembangan perumahan, ada PP nomor 16 tahun 2021 tentang bangunan gedung. Itu semuanya turunan dari Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja. Apakah nanti bisa terdelegasikan dengan baik dan sesuai dengan nafas dan keinginan diadakannya undang-undang itu sampai ke Pemda? Saya tidak tahu, tentu kami butuh akademisi, butuh Pak Parwoko, butuh Pak Uud, butuh teman-teman dunia pendidikan dalam rangka menunjang kemudahan proses perizinan ini. Karena kami benar-benar di dunia real, kami merasakan bagaimana perizinan itu begitu panjang. Kalau teman-teman tuh bilang panjang kali lebar, gitu. Jadi sudah panjang, sudah lebar, sudah lama. Gitu. Itu yang kami rasakan. Sementara di daerah lain, di sekitar DIY gitu, katakan di Kabupaten Klaten, Kabupaten Magelang, Kabupaten Purworejo, perizinan begitu cepat dan begitu mudah. Hal itu terjadi terutama di 2 kabupaten yang saat ini berkembang propertinya, yaitu Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul. Sungguh sangat kesulitan kita untuk mempercepat itu. Kemudian relaksasi pembiayaan di bidang perbankan, tentu kita juga akan selalu berkoordinasi dengan BI dalam rangka itu. Berapa kali kita juga rapat dengan BI tentang ini, supaya proses pembiayaan, baik pembiayaan untuk consumer maupun untuk pembiayaan konstruksi bisa lebih dimudahkan. Nah, kalau kembali ke wisata, kenapa saya sebut di sini paket wisata sehat, dalam rangka tentu menggerakkan proses wisata atau keterisian kamar di DIY yang begitu anjlok. Karena kenapa ini saya mixkan, saya memahami bahwa pasar data yang saya pribadi dari perusahaan saya miliki ini, pasar kami itu adalah pasar Indonesia. Pasar DIY itu adalah pasar Indonesia, dari Aceh sampai Merauke. Pembeli kami itu ada di seluruh Indonesia. Jadi ketika wisata bangkit, di Jogja ini wisata bangkit, saya percaya efeknya properti juga akan ikut bangkit. Karena orang yang berwisata di Jogja kemudian salah satunya kemudian akan berkeinginan juga untuk membeli properti di Jogja. Entah dia nanti akan balik lagi
atau akan disewakan di kemudian hari, atau bisa jadi akan dihuni ketika mereka pensiun gitu. Data kami menunjukkan bahwa pembeli kami sebagian besar itu pasarnya adalah pasar nasional, tidak pasar lokal Jogja, tapi pasar seluruh Indonesia. Karena itu sangat tepat. Solusi terakhir adalah online marketing yang tadi di awal sudah saya sampaikan Pak Warwoko. Kita sedang strategi-strategi untuk tidak harus hadir di lokasi proyek gitu, atau virtual, cukup melalui virtual ke on the spot, itu sudah kita usahakan dan teman-teman sudah mengusahakan, walaupun tentu dari data yang ada menunjukkan penurunan sangat besar kita rasakan, tapi apapun itu data juga menunjukkan dari jumlah penurunan yang ada tadi, yang masih bergerak dinamis itu adalah rumah di atas harga MBR atau rumah di bawah harga 500 juta. Teman-teman yang saat ini menyediakan produk di pasar itu relatif masih dinamis, pasarnya masih berjalan, demand masih ada, dan walaupun tentu harus saya katakan tetap ada penurunan. Itu yang bisa saya sampaikan, Pak Warwoko. Halo? Terima kasih Mas Ilham, luar biasa ini. Kalau boleh saya sedikit sampaikan bahwa bisnis properti ini tidak manja, itu yang pertama itu. Lalu yang kedua, ada bukti bahwa di DIY angkanya positif. Dan keterlibatannya dengan industri sangat besar, 174 industri. Tanpa angka ini membuktikan bahwa bisnis properti is never die. It's never die. Tidak pernah mati. Betul. Sehingga pesan ini telah terbukti dari masa awal Mas Ilham dan Pak Uut tadi yang mengawali tentang di pondok pesantren tadi, bahwa 9 dari 10 bisnis adalah 9 dari 10 pekerjaan adalah bisnis. 9 salah satunya adalah properti. Dan properti dengan angka kontribusi industri itu adalah rahmatan lil alamin. Ini yang luar biasa saya kira. Dan bukti angkanya jelas. Yang tadi disampaikan Mas Ilham dan Pak Uut luar biasa ini. Sehingga wisata sehat ini memang harus dikuatkan. Selain tadi revitalisasi yang Pak Uut sampaikan, bagaimana mengembangkan perumahan-perumahan tadi yang sekarang punya bisnis retail, ini luar biasa. Bahwa ini ada di kelas menengah, kelas bawah, dan kelas atas. Baik, kita akan ke sesi berikutnya untuk tanya jawab ini, Mas Ilham dan Mas Uut. Silakan para peserta yang telah hadir, saya akan coba buka di chatting ini. Moga-moga sudah ada pertanyaan yang muncul gitu. Ini oke, belum ada. Silakan dari para peserta untuk memberikan satu pertanyaan untuk diskusi dan sebagainya. Baik, sambil menunggu ini, saya akan mengeksplor lagi oleh Pak Uut. Kira-kira kalau Pak Uut kan hafal sekali nih yang namanya Merapi View. Mungkin Pak Uut sudah tahu persis apa yang terjadi di Merapi View di masa pandemi ini. Tentang retail, perubahan aktivitas, apakah pergi, apakah ada perubahan kepemilikan dan sebagainya. Seperti apa dinamikanya, Pak Uut? Monggo Pak Uut, silakan. Iya, Pak, kalau properti itu sudah sekian Pak, sudah secondary market, bahkan sudah tertiary Pak. Jadi sudah terjadi perubahan kepemilikan, sudah berpindah dan sebagainya. Dari nilai yang dulu pertama dijual sekitar 650 di masa tahun 94 itu sekarang sudah sekian miliar itu. Mungkin menurut saya
mungkin kurang artinya pemanfaatan dari sisi yang ada, karena faktanya kan memang para pembeli itu kaum elitis gitu ya. Jadi ada di segmen yang itu gitu. Betul. Tapi kalau Pak Parwoko mencoba mengeksplor kira-kira bagaimana sebetulnya potensi gitu ya, potensi perumahan-perumahan dengan adanya pandemi ini lalu harus seperti apa gitu. Nah, saya kira mungkin itu lebih relevan ketika kita ngelihat di perumahan-perumahan yang di sana adalah dimiliki oleh orang-orang yang masih aktif kerja gitu, Pak. Nah, ini tentu akan sangat berbeda dengan perumahan yang hanya dimiliki oleh orang-orang yang mungkin sudah pensiunan dan sebagainya, itu akan sangat berbeda. Ya. Jadi mereka yang masih aktif itu akan bertumbuh dengan proses-proses kreatif yang tadi saya ceritakan. Nah, sehingga berbagai macam kemungkinan masih sangat mungkin terjadi, dan itu tentu kalau saya sebagai arsitek begitu menangkap sebagai fenomena baru, catatan penting untuk kalau kita menghadirkan lagi properti di masa post pandemi atau new norm gitu ya, norma baru itu, maka banyak hal yang akan berubah begitu. Dan saya kira itu yang akan terjadi, Pak. Cuman memang problemnya adalah apakah kemudian sizing-nya menjadi lebih luas dan sebagainya. Nah, kemarin kita punya riset, punya percobaan katakanlah untuk unit-unit studio yang basisnya apartemen, yang kita mainkan interior, Pak. Ya. Jadi mungkin interiornya akan berubah, tapi modul grade ruangnya, strukturnya itu tidak berubah. Cuman mungkin interiornya akan berubah. Jadi sekarang nih dengan adanya kebiasaan baru, orang bisa bekerja, orang bisa istirahat, orang bisa masak dan sebagainya. Dengan proses multitasking yang terjadi di dalam keluarga-keluarga aktif ini, itu menjadikan pola setting interior itu juga berubah. Saya kira itu, Pak, yang paling tidak itu yang sudah kita pelajari dan kita kaji, Pak. Terima kasih, Pak Ud. Saya ke Mas Ilham. Mas Ilham tadi disebutkan bahwa di DIY masih tumbuh 6,14% untuk bisnis properti. Itu segmennya di mana? Menengah bawah atau MBR dan sebagainya. Silakan. Kalau untuk pertumbuhan di DIY yang 6,14 itu secara keseluruhan, Pak Parwoko. Secara keseluruhan. Jadi seluruh indeks yang ada, jadi perdagangan, pertanian, kesehatan. Kalau untuk properti sendiri atau real estate minus itu, jadi minus 1,46. Minus 1,46. Yang sebelumnya minus 0,36, sekarang minus 1,46. Tentu kalau bicara minus ini kan kalau dulu dapatnya 10, saya memahaminya kalau dulu dapatnya 10, kalau naik kan berarti 11. Karena ini minus berarti kan ada penurunan dari 10 menjadi 9 atau 8 kan gitu kurang lebih. Mengartikannya begitu. Nah, akhirnya artinya adalah yang terjadi penurunan sampai kalau data di Bantul, data yang saya tadi dapatkan itu di Bantul, turun 72% itu yang dulu penyediaannya 1.000 gitu menjadi tinggal 300. Nah, yang 300 bermain ini apa sih yang terbesar? Yang terbesar adalah di kelas di atas MBR pasti masih tetap demand-nya masih sangat tinggi. Kemudian berikutnya adalah di atas MBR sampai harga 300 dan di atasnya lagi sampai harga di 500-an. Itu masih yang pasar 300 tadi masih di situ. Jadi intinya pasar di angka 500 di DIY masih relatif ada dinamisasi gitu. Terima kasih. Jadi yang paling aktif adalah MBR. Lalu diikuti berikutnya yang angka 300-an. Ya, tapi MBR sendiri kan datanya menunjukkan hanya
tahun 2000 saya dapat data dari Bank BTN, tahun 2020 itu penyediaannya hanya 1.200, Pak. 1.200 untuk MBR ya. Totali itu untuk MBR. Tetapi itu seluruh DIY, Pak. Jadi ada Sleman, ada kota pasti tidak ada ya, ada Kulon Progo, Bantul, dan Gunung Kidul. Memang yang terbesar serapannya ada di Gunung Kidul. 1.200 itu serapan terbesar di Gunung Kidul. Kemudian harga berikutnya yang di atas 200. Nah, bicara MBR tadi, sebenarnya MBR itu pasarnya sedemikian besar, dengan kondisi COVID sekalipun dari data nasional, permintaannya selalu bertambah, bahkan kuota dari pemerintah tidak cukup gitu atas pasar yang ada. Mestinya itu juga terjadi di Jogja. Menurut saya mestinya itu terjadi di Jogja. Hanya saja kita tidak bisa mensuplai, Pak Parwoko. Kita tidak bisa mensuplai karena faktor pertama, harga lahan yang relatif sudah tinggi, yang sudah tidak mungkin lagi bisa kita buat untuk rumah MBR atau rumah subsidi. Yang kedua, proses perizinannya tidak mendukung. Karena kenapa saya harus mengatakan tidak mendukung? Kalau harga lahan jelas pasti tidak bisa kita bikin MBR. Kalau perizinan tidak mendukung, kita bisa bayangkan kalau IMB yang kita dapat itu adalah 24 bulan atau hampir 2 tahun nih Pak Parwoko. Sementara kemudian rumah MBR itu bisa ditransaksikan dan mendapatkan fasilitas negara apabila rumah itu sudah bisa dihuni, sudah bisa berfungsi, jalan sudah bisa dilalui, listrik sudah menyala, air sudah mengalir, IMB sudah didapat, gitu kan? Split sync sertifikat sudah selesai. Itu akan memakan waktu kita kurang lebih di 3 tahun, Pak Parwoko. 3 tahun ya, lama. Ini masalah, hampir 30 bulan. Teman-teman kemudian mengambil sebuah keputusan daripada bermain di situ, kenapa tidak bermain komersial yang kemudian bisa lebih sederhana, proses penjualannya lebih cepat. Memang IMB belum didapat, tetapi bisa berjualan. Berbeda sekali dengan aturan rumah subsidi yang diatur oleh Kemen PUPR dengan PPDB-nya itu. Aturannya sangat jelimet, ada si Petro, ada si Kasep, ada si Kumbang, kata teman-teman besok ada si Gareng katanya gitu. Si Semar. Nah, itu si Semar itu semuanya ada aturannya, dan itu mengharuskan untuk menyiapkan rumah itu benar-benar ready 100% baik legalnya maupun unitnya. Sertifikatnya sudah harus pecah, IMB-nya sudah harus ada, bangunannya sudah harus jadi, sudah harus berfungsi. Itu kalau melihat kondisi di Jogja, terutama di 2 kabupaten yang kita sebanyak berinvestasi ini, membutuhkan waktu di atas 30 bulan. Kenapa kemudian teman-teman beralih main di komersial? Main di komersial, pasarnya juga tetap ada, walaupun lagi-lagi terjadi penurunan tadi. Karena kalau dibandingkan data nasional, komersial sudah mati, Pak Parwoko. Jadi di daerah Sumatera, umpamanya di Kalimantan, di Sulawesi, itu komersial benar-benar jauh, mungkin turunnya lebih dalam lagi daripada DIY. Mereka semuanya hampir mengusahakan rumah subsidi, dan RAI memberi kontribusi yang sangat besar untuk rumah subsidi, tapi untuk nasional. Saya selaku ketua DPD kadang-kadang juga merasa miris gitu ya. Kenapa sih kami tidak bisa? Padahal ini kan hak rakyat Jogja gitu ya. Hak rakyat DIY untuk mendapatkan hunian yang layak, karena kita tahu ada 2 backlog kita 2019 itu kan ada 252.000 unit. DIY itu backlognya 252.000 unit backlognya. Tentu menjadi kewajiban kami, salah satunya pemerintah juga pastinya, dan kami juga mendorong akademisi, Pak Parwoko dan teman-teman, ayo kita sama-sama bikin holding ini dengan cara lebih serius gitu, untuk merumahkan warga DIY yang memang sangat membutuhkan itu.
karena tidak ada dukungan dari Pemda, tidak ada dukungan dari perbankan, tidak ada dukungan dari akademisi, kami hanya berjalan sendiri, kayaknya nampaknya berat. Tahun 2020 kemarin kami mengusulkan kenaikan harga, pembedaan harga rumah subsidi di DIY. Kalau sekarang kan diputuskan dengan SK Kementerian Keuangan 150 juta. Karena kondisi lahan yang begitu tinggi, kita mengusulkan kemarin 200 juta. Tapi tidak disetujui. Nah, kita juga kalau seandainya itu bisa, saya yakin pasar kita ada karena demand untuk rumah murah itu selalu tinggi. Dilihat dari backlog yang juga tinggi, kemudian fasilitas negara juga memberikannya, negara itu mensubsidi dua-duanya, mensubsidi pengembang berupa pajak 1%, PPh-nya, PPN 0%, kemudian mensubsidi warga itu selama masa tenor pinjaman hanya 5% bunga menurun, kemudian uang muka hanya 1 juta, yang 4 juta dibayari negara. Nah, kalau warga DIY hanya mendapatkan 1.000 orang dari 3 juta, dari kurang lebih 252 tadi kan sangat kecil sekali. Tentu PR kita bersama ini Pak Parwoko. Betul. Okay. Ya. Terima kasih Mas Ilham. Sebelum saya lanjutkan ke Pak Ud, ini ada chat pertanyaan. Silahkan nanti Pak Ud juga merespon. Ini juga untuk Pak Ilham. Saya sampaikan, saya Yasinta dari Bernas. Mau tanya untuk Pak Ilham, adakah perubahan perilaku konsumen di DIY dalam memilih properti? Lalu menyambung pernyataan Pak Ahmad Saifuddin tentang revitalisasi dan redesain properti, bagaimana tentang rencana pelaku usaha properti ketika pasca pandemi? Saya kira itu dulu, nanti akan kita lanjutkan. Monggo Mas Ilham, lalu Pak Ahmad Saifuddin. Monggo Mas Ilham. Perubahan perilaku, kalau yang kami rasakan saat ini perubahannya adalah mereka tidak segera memutuskan untuk melakukan baik tinjauan lapangan maupun pembelian. Kalau perilaku saya pikir kita sudah adaptif. Tadi sampaikan Pak Uud tadi di presentasinya, beberapa teman juga kemudian sudah ada adaptif terhadap prokes. Di depan sekarang banyak yang menyiapkan tempat cuci tangan gitu. Saya melihat beberapa desain teman-teman itu, dan bukaan juga sudah makin maksimal. Green building kita diedukasi terus oleh United Nations, karena DPP bekerja sama dengan UNDP untuk green building itu. Bahkan green building yang kemarin kita ada webinar dengan UNDP dalam rangka green building itu, akan nantinya Bank Dunia akan memberikan pembiayaan gitu. Tapi lagi-lagi kalau bicara affordable kan Jogja relatif mungkin kecil kemungkinan akan bisa mendapatkan itu. Dan saya pikir kalau perubahan perilaku mungkin yang saya rasakan mereka wait and see. Wait and see. Ya. Terima kasih. Lanjut Pak Ahmad Saifuddin, monggo. Baik, Pak Parwoko. Ya, jadi tadi yang dikemukakan Mas Ilham tampaknya mengalami situasi yang stuck ya, karena kalau REI hanya bergerak sendiri tampaknya akan menjadi sangat sulit. Jadi contoh tadi dikemukakan bahwa harga untuk MBR sudah bermain di 140-150. Jadi kalau MBR itu kita patok 30 meter persegi katakanlah, maka ini ya cuman pas aja gitu. Dan itu hanya untuk porsi konstruksi truk gitu ya. Nggak ada porsi tanah gitu. Sehingga ketika tanah itu menjadi salah satu faktor harga pokok yang harus ditanggung, saya kira memang menjadi tidak logis. Apalagi ketika tanah itu menjadi barang spekulasi. Dan kalau sudah menjadi barang spekulasi, maka yang mengontrol tidak ada lagi. Nah, saya kira untuk ngadepin yang kayak gini itu memang perlu policy, kebijakan gitu. Nah, Undang-Undang Cipta Kerja menurut saya memberi peluang itu Pak Ilham, yaitu mengenai bank tanah. Jadi bank tanah ini
sudah diformulasikan melalui Undang-Undang Cipta Kerja yang memungkinkan bahwa pemerintah akan mengelola sejumlah lahan dan seterusnya yang bisa jadi itu adalah bisa dimanfaatkan untuk menjawab kebutuhan MBR, katakanlah seperti itu. Yang kedua, bagaimana deregulasi. Jadi kalau tadi saya bilang kita melakukan yang selama ini diperjuangkan itu kan bank tanah dan sebagainya, dan sekarang itu sudah terwujud nih. Jadi perjuangan itu sudah muncul, tetapi mungkin bentuknya yang perlu diaplikasikan seperti apa. Yang kedua adalah deregulasi, jadi mengatur aturan main soal IMB yang menjadi sangat panjang. Menurut saya ada yang salah tafsir. Sejauh ini yang saya pahami dengan Undang-Undang Cipta Kerja itu harusnya menjadi lebih pendek. Kalau kemudian pemerintah daerah membaca itu malah jadi berbelit-belit, menurut saya ada yang salah tafsir. Karena begini, esensi dari Undang-Undang Cipta Kerja meluncurkan PBG, persetujuan bangunan gedung, itu malah justru ditujukan kepada pemilik. Jadi sudah tidak perlu ada lagi IMB, tetapi pemiliknya itu didukung oleh semua yang memenuhi persyaratan dari proses pembangunan gedung. Contohnya misalnya gini, kalau gedung itu memang sudah diwajibkan membutuhkan arsitek, ya libatkan arsitek. Gitu. Lalu kalau gedung itu membutuhkan satu proses-proses sistemik yang menyangkut manajemen konstruksi dan seterusnya, ya libatkan mereka. Termasuk juga ketika nanti dia sudah bisa siap untuk dioperasionalkan, memenuhi sertifikasi layak, fungsi, dan sebagainya, juga itu akan melibatkan pihak-pihak. Nah, selama proses-proses pelibatan para ahli ini dilakukan, menurut saya, dan itu adalah otoriti penuh dari pemilik proyek, katakanlah. Dalam hal ini tentu Ray akan punya otoriti untuk menguasai proyek itu. Dan saya pikir kalau Pemda masih menganggap ini panjang, menurut saya ya tadi salah tafsir. Saya kira saya akan membantu Ray melalui Pusat Studi Real Estate untuk menjelaskan ini ke pemerintah, saya kira. Dan bagaimana sebetulnya peraturan ini harusnya mengakselerasi proses pembangunan. Karena tadi Pak Parwoko bahwa Ray itu sumbangan kepada negara itu rata-rata 25%. Itu luar biasa, Pak. Itu miracle betul buat negara, Pak. Karena 25% dari proses transaksi yang terjadi itu oleh Ray diserahkan kepada negara. Ini nggak ada, Pak, bisnis yang sebesar itu tuh nggak ada. Jadi benar saya sepakat dengan Pak Ilham yang mengatakan kalau sampai pemerintah itu menyulitkan proses dan sebagainya, ini yang rugi pemerintah sendiri, gitu. Nah, saya kira ke sana. Nah, salah satu terobosan kalau tadi Pak Ilham mengatakan komersial sekarang udah tewas, makanya saya bilang justru penawaran saya nih Pak Parwoko, kalau komersial itu tewas, maka komersial itu dirubah jadi residensial, Pak Parwoko. Jadi bangunnya itu sudah tidak lagi sejak awal, tapi sudah tinggal memodifikasi saja. Dan saya kira kita siap bantulah Pak Ilham, Ray, begitu. Kalau ada gedung-gedung yang memang sudah perlu direvitalisasi, perlu diredesain, kita akan support, Pak. Kita akan support untuk menghasilkan gagasan-gagasan baru dari bangunan yang sekarang sudah eksis, Pak. Saya yakin, Pak, cara beli besok itu mobil sudah take away, Pak. Mungkin orang tidak lagi jalan kaki gitu, enggak, tapi mungkin mobil sudah take away. Beli makanan dikirimkan lewat gadget dan sebagainya, nanti ngambilnya take away dan seterusnya. Sehingga mal-mal kita itu isinya drive-thru, terus ada titik-titik spot-spot untuk Gojek dan sebagainya. Saya kira ini adalah pelajaran bagus untuk di masa yang akan datang, Pak Parwoko. Jadi cara-cara seperti coba saya ingin sampaikan juga dengan kondisi seperti itu di mana kontribusi kita besar itu beberapa saya bisa katakan mungkin satu semester terakhir ini kita bersinergi baiklah dengan teman-teman Pemda
Contoh sederhana yang tadi saya sampaikan, kemarin kita memberikan, kita mengorganisir teman-teman pengembang di Sleman untuk menyerahkan pasos-pasos yang sejumlah 176.000 meter persegi itu. Dalam rangka memang kita mencoba bersinergi baik dengan Pemda. Dan saya merasakan Pemda sudah mulai nyaman karena kemarin permintaan kita salah satunya yang sudah disetujui juga oleh Pemda dan keluar di peraturan Bupati, IMB itu tidak lagi di akhir proyek atau di akhir perizinan maksud saya, tapi bisa di tengah-tengah. Awalnya kita minta di depan, tapi secara teknis itu tidak memungkinkan. Kemarin akhirnya diputuskan bisa masuk ketika kita mengurusi dokumen RTBL. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan itu nanti keluarnya dua, yang satu set plan, yang satu IMB Induk. Nah, itu sudah ada kemajuan di Sleman. Hanya yang saat ini menjadi kendala kita, Pak Ud, adalah terutama di BPN, Pak Ud. Kenapa begitu? Karena begitu dokumen kami itu masuk BPN, itu kalau ibarat kita naik mobil itu remnya dua-duanya jalan, Pak. Rem kaki dan rem tangan. Jebret gitu berhenti, kita tidak bisa bergerak lagi. Proses perizinan lainnya tidak bisa kita urus karena linier, tidak paralel. Nah, teman-teman BPN itu kemudian coba kita dekati dengan berbagai cara, begitu, tentang kontribusi kita, tentang kita menggerakkan sektor real, pelayanan yang mereka lakukan selalu apple to apple dengan pelayanan yang sama yang mereka selama ini mereka terima. Ada masyarakat yang bermain di properti yang tidak setara dengan kami, kontribusinya relatif lebih kecil, dengan cara-cara tertentu mereka lebih cepat hasilnya. Sementara kalau kami yang atas nama badan hukum ini dengan jumlah unit yang besar, faktor pengkalinya ini menjadi apa ya? Tidak ada artinya bagi mereka gitu loh. Ini saya ingin mendobrak itu, Pak. Dan teman-teman, ya, jadi itu yang tadi saya sebut sebagai deregulasi peraturan, Pak. Jadi kita harus memformulasikan deregulasi itu artinya kan memangkas habis proses-proses yang menjadikan proses investment itu berpanjang-panjang. Nah, ini saya kira mungkin tidak perlu didiskusikan di sini, tetapi saya sudah melihat bahwa persoalan ini adalah persoalan yang mendasar. Lalu kalau yang panjenengan hadapi adalah masalah tanah, saya pernah mengemukakan bahwa membangun untuk MBR itu nggak usah pakai tanah, gitu. Loh kok bisa? Bisa. Karena apa? Karena kita bisa memanfaatkan idle capacity tanah-tanah dari yang dikuasai oleh pemerintah itu untuk dimanfaatkan, gitu ya. Jadi misalnya di kecamatan yang luas, tanahnya lebar dan sebagainya, di sana ada sebagian yang mungkin bisa dimanfaatkan. Nah, memanfaatkan space yang seperti itu, bahkan mungkin saya kira teman-teman yang mengeksplorasi bangunan-bangunan tinggi yang tidak terlalu tinggi sih, itu masih memungkinkan. Para arsitek saya kira bisa bekerja untuk yang kayak gitu. Nah, jadi satu tadi kita harus melakukan regulasi dengan kebijakan tadi, reformasi agrarianya alhamdulillah sudah ada bank tanah dan itu harus dimanfaatkan, Pak. Jalur bank tanah ini adalah jalur yang paling potensial untuk menjawab kebutuhan MBR. Yang kedua, kita melakukan deregulasi kaitannya dengan proses karena IMB sudah tidak dibutuhkan lagi, Pak. Sekarang PBG, Pak. Jadi kalau Pak Ud, saya salah dulu Pak Ud, kalau PBG-nya ternyata nanti properti atau bangunan itu masuk di kategori menengah tinggi atau menengah tinggi gitu. Kemarin saya ketemu dengan Kepala Dinas DPM, Dinas Perizinan 1 Atap Pemda DIY, beliau menyatakan itu. Beliau menyatakan nanti properti masuk di menengah tinggi. Nah, kalau menengah tinggi kan dokumennya sama saja, Pak. Dokumen lingkungannya harus UKL-UPL, padahal nafas itu semua kan awalnya dokumen lingkungannya apabila menengah rendah atau rendah cukup surat pernyataan surat pernyataan pengelolaan lingkungan gitu, Pak. Nah, ini kan
Inilah Pak yang saya sebut sebagai deregulasi, Pak. Jadi deregulasi itu kan bukan hanya udah masuk kategori ini terus semuanya kayak gitu, nggak bisa, nggak seperti itu gitu. Sehingga satu persatu mesti kita turunkan karakteristiknya seperti apa. Penyediaan rumah massal sama rumah pribadi tentu akan sangat berbeda. Itu karakteristik seperti itu yang mungkin perlu didiskusikan bersama beliau gitu ya, dalam forum-forum yang lebih komprehensif. Ya. Begitu Pak Parwoko. Terima kasih Mas Ilwan dan Pak Uut. Ini ada pertanyaan tentang inovasi, walaupun tadi Pak Uut sempat berinovasi sama Mas Ilham, tapi silakan ini pertanyaannya untuk keduanya. Seberapa jauh inovasi yang dilakukan dalam dunia real estate terkait produk rumah tinggal yang ditawarkan dalam menyikapi disrupsi akibat COVID-19, baik untuk meminimalkan penyebaran COVID maupun respon perubahan gaya hidup terkait working from home? Seberapa jauh dunia praktisi arsitektur maupun akademisi turut berkontribusi dalam munculnya inovasi tersebut? Ini ada dua hal yang berbeda nih. Yang satu praktisi, akademisi udah lengkap nih, Pak U juga lengkap. Lalu Mas Ilham dulu nih, monggo silakan. Oke. Inovasi yang saat ini kita coba lakukan salah satunya tentu harus tetap menjaga kesehatan gitu ya. Yang tadi sudah saya sampaikan. Beberapa teman-teman kemudian membuat wastafel di depan rumah gitu, jadi sebelum mereka masuk cuci tangan supaya terbebas dari virus atau bakteri, terus kemudian bukaannya juga lebih diperbesar gitu ya, bukan rumahnya, bukan ruangannya. Terus kemudian yang juga sekarang lagi agak gencar teman-teman lakukan adalah smart home. Jadi dari mulai mulai pintunya, kemudian fasilitas di dalam rumahnya, ada kamera di luar, ada harus dikunci dari jarak jauh, dinyalakan dari jarak jauh, beberapa inovasi yang itu dilakukan oleh teman-teman. Itu yang saya bisa sampaikan. Terima kasih Mas Ilham. Silakan Pak Ud, lanjut. Ya, terima kasih Pak. Jadi saya dari tadi sudah bicaranya tentang inovasi semua, tadi. Pak. Ya, betul. Artinya membangun rumah untuk MBR nggak usah pakai tanah itu nggak bisa kalau nggak inovasi, Pak. Satu, ya kan. Betul. Lalu sudah mengubah mall menjadi residensial, itu artinya mengubah komersial jadi residensial, itu juga inovasi. Betul. Itu dahsyat itu. Lalu mengubah komersial hotel menjadi rumah sakit. Ini juga inovasi, Pak. Lalu bagaimana rumah di masa yang akan datang, tadi saya sudah bilang, modul studio yang biasanya 30 meter, itu sekarang work from home-nya itu menjadikan interiornya dirubah dengan open layout dan dia bisa bermain-main di interior itu. Mungkin penampilannya masih sama, tapi dalamnya sudah beda. Nah, saya kira kunci-kuncinya tadi seperti misalnya cross ventilasinya maksimum, cahaya mataharinya maksimum dan sebagainya. Lalu ditambah fitur-fitur seperti yang diceritakan oleh Pak Ilham tadi. Misalnya pintunya itu sudah face detector gitu. Jadi kalau mau dengan mendekatkan mata ke titik tertentu pintunya buka, nggak usah touch gitu ya, nggak perlu itu. Terus mungkin ada Pak Parwoko pernah merancang tempat wudhu untuk keran wudhu loh. Nah, itu otomatis. Sekarang keran itu menjadi keran penting. Sekarang cerita keran ini kan beberapa mahasiswa saya yang sekarang sedang mengeksplorasi gagasan desain produk, Pak, itu yang bersangkutan itu memimpikan bahwa WHO itu kan punya standar yang namanya cuci itu kan paling tidak 20 detik, gitu kan? Orang itu dengan proses yang ada sekarang itu cenderung abai dengan situasi itu. Nah, bagaimana di masa yang akan datang ketika itu semua sistem harus berjalan antara ngecorkan air tapi tidak
tidak boros, terus keluar sabunnya, terus balik lagi, terus ngeringkan. Itu keluar dalam satu faucet, Pak. Jadi jadi keluar, itu bisa diproduksi nanti oleh Toto atau oleh siapa. Ini kan proses-proses kreatif. Jadi di dunia penelitian sekarang kita sudah sampai di situ, Pak. Ya tinggal nanti ketemu industri apa enggak. Kalau ketemu industri, beres Pak Ilham. Kita akan support Pak Ilham. Benar. Itu Pak Parwoko. Pak Ilham, terima kasih Pak Ud. Pak Ilham dengan Pak Ud sebenarnya ada pertanyaan tadi, holding tadi ya. Ya kita bikin industri sekalian aja Pak. Nanti bertahap ya. Saya kira ini butuh waktu. Kita harus punya industrinya Pak. Dan dana dari Dikti akan membantu ke arah itu. Itu ada Pak. Nanti tetap kita akan kerjasama dan kita akan diskusikan lewat publik potensi-potensi pengembangan holding yang ditanyakan Pak U tadi. Kita harus punya industrinya. Nanti Rei punya industri, itu loh Pak. Itu inovasi yang harus kita lakukan. Ya, itu yang pertama. Lalu yang kedua saya kira smart home tadi dan wisata tadi itu juga harus kita kembangkan dengan cukup hebat kan begitu. Lalu ini ada pertanyaan yang saya anggap mungkin ini terakhir ya, yang dari Flor ini, bagaimana mensiasati harga kepemilikan properti di DIY, ya, bagaimana mensiasati harga kepemilikan properti DIY khususnya tanpa mengurangi estetika dan kualitas properti tersebut. Apalagi di masa pandemi sekarang, dalam rangka tetap menjaga menarik daya beli konsumen. Ini sebenarnya tadi sudah banyak dijawab, tapi sudah banyak dijawab oleh Pak Ud sebenarnya itu tadi. Ya, monggo, silakan. Tapi nggak apa-apa. Ini kemarin yang kita alami, teman-teman itu melakukan penurunan harga yang relatif signifikan kemarin, Pak. Jadi benar kalau kaidah ekonomi menyatakan ketika demand-nya itu sangat ketika supply-nya itu sangat rendah, demand-nya juga sangat rendah, kan akhirnya terjadi penurunan ya. Dan itu kesempatan bagi siapapun yang akan berinvestasi. Siapapun yang punya uang pasti itu waktu yang tepat untuk berinvestasi. Itu yang kemarin kita lakukan adalah mensiasati dengan cara seperti itu dalam rangka menjual. Tetapi kalau mensiasati dalam rangka tetap bertumpu pada kualitas arsitektural dan kualitas bangunan, tentu itu Pak Ud nanti yang menjawab. Tapi yang saya sering edukasi ke anggota kami adalah ini kemarin kami kebetulan Pak Parwoko kita kerjasama dengan Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan UI kan kemarin kita ada IPD itu Integrated Program Delivery sudah berjalan. Project Delivery sudah berjalan. Salah satunya kan kami ingin teman-teman anggota RE itu bertanggung jawab atas produknya. Salah satu pertanggungjawabannya kan dari sisi konstruksi. Jadi saya tidak ingin lagi mendengar cerita di kemudian hari membangun secara abal-abal, tidak ada hitungan konstruksinya gitu. Saya orang UIN, tapi saya selalu kalau mau bangun konstruksi saya harus mendelivery gambar itu kepada ahli sipil. Saya hitungkan pembesiannya harus seperti apa, betonnya harus seperti apa, karena itu bagian dari pertanggungjawaban kita kepada masyarakat. Nah, bagaimana mensiasatinya tentu Pak Ud ini kita minta ilmunya ini Pak Ud. Silakan Pak Ud, lanjut. Iya Pak, kalau bicaranya soal harga itu kan ada di dua posisi Pak. Di posisi menentukan harga itu kan bisa berjarak terhadap harga pokok, tapi bisa berjarak terhadap persaingan harga pasar. Gitu kan. Nah, kalau kepingin supaya harga itu affordable, jadi tadi Pak Ilham sudah menceritakan, ya harga pokoknya ditekan habis Pak. Kalau harga pokoknya bisa ditekan habis, kan developer tidak akan rugi Pak. Pasti harganya akan menjauh dari garis harga pasar Pak. Karena kan harga pokoknya ditekan habis. Nah, caranya gimana neken habis? Karena kan
Kalau properti itu kan harga pokok hanya ada 3 macam, Pak. 1 tanahnya, 2 konstruksinya, 3 manajemennya. Manajemen nggak usah diutek-utek, itu urusannya Pak Ilham lah. Tanah, tadi kebijakan tentang reformasi agraria sudah dapat. Ya, kan tanahnya sudah ada bank tanah dan sebagainya. Berarti challenge kita tinggal 1, apa? Konstruksi. Nah, konstruksinya ya integrated project delivery itu yang tadi diceritakan. Nah, kalau dari integrated project delivery kita sudah dapat 10% lumayan, maka dari bank tanah kita bisa tekan lagi 10. Let's say kita bisa turun 15% secara akumulatif. Wah, Pak Ilham nggak luar biasa itu, Pak. Itu luar biasa, Pak. Jadi sebetulnya tidak terlalu sulit buat mereka-mereka yang smart. Makanya saya cocok. Pak Ilham bilang smart home. Smart home itu bukan rumahnya aja, arsiteknya juga mesti smart, pembelinya juga mesti smart, gitu, Pak. Terima kasih Pak Ud dan Mas Ilham. Ini terakhir ini tapi pancingan tuh the next discussion ini. Ini menarik. Pak Ud punya apa tipsnya lah nanti. Tapi mungkin Mas Ilham moga-moga nggak kaget saja. Pertanyaannya begini, Mas Ilham. Bagaimana MBR itu di perkotaan, di pusat kota? Pak Ud tadi sudah sedikit menyinggung. Apakah lahannya pakai publik? Apakah lahannya non publik? Tapi bagaimana pemecahannya? Contoh di Jakarta sudah ada yang publik, Pak. Itu pasar rumput, di atasnya itu ada perumahan. Nah, bagaimana inovasi ini bisa dilakukan? Bahwa jangan sampai dong, MBR kok selalu di desa. Dan itu akan menghabiskan tanah-tanah pertanian luar biasa. Mari kita coba bergerak ke pusat kota, sehingga kompak desain di dalam urban kita akan semakin kompak betul. Dan tadi smart building. Ya kan? Sebelum ini Pak Ud menjelaskan sedikit agar nanti saya ingin responnya Mas Ilham, karena ini betul-betul akan saya pegang, Mas Ilham, ini agar mulai lari dari MBR yang ada di pinggiran, larilah ke pusat kota untuk vertikal. Silakan Pak Ud dulu, baru nanti responnya Mas Ilham. Silakan Mas Pak Ud. Ya, saya kebagian menggali tentang gagasan-gagasan. Tapi begini, Pak, yang namanya eksekusi kan selalu pengembang, Pak. Saya lihat Pak Ilham yang mulanya dari UIN, itu kan pasti punya komitmen untuk melaksanakan yang 1, 2, 3 itu. Betul. Jadi Pak Ilham tidak hanya menggarap masalah yang komersial, yang high level katakanlah, tapi yang MBR nih solusinya seperti yang tadi saya kemukakan, nggak usah bangun pakai tanah gitu. Kalau bisa nggak bangun pakai tanah, maka kan kompetensinya Pak Ilham udah ngejawab itu, karena bermulai dari keahlian Pak Ilham di konstruksi. Jadi gimana caranya merekayasa dari sisi konstruksinya. Nah, bisa misalnya berdiri di atas pasar, berdiri di atas terminal, itu nanti transit oriented development misalnya, itu yang berkembang kan seperti itu. Atau berdiri di atas itu tadi idle capacity space di perkotaan, kecamatan, kelurahan, atau apa gitu. Nah, banyak sebetulnya yang kita bisa manfaatkan dengan cara-cara seperti itu. Nah, saya kira ke situ, dan eksekusinya ada di Pak Ilham. Saya siap support Pak Ilham untuk dengan berbagai macam gagasan. Monggo Pak Ilham. Oke, kalau bicara itu tentu apa yang tadi disampaikan Pak Ud tentang bank tanah, menurut saya juga kami harus mempertegasnya di level nasional, karena berdasarkan turunannya memang sudah ada PP-nya tentang bank tanah itu, tapi dia direktif sekali dari Jakarta. Dia tidak ada lokalitas di daerah-daerah begitu, semuanya tersentralisasi di pusat. Tentu kami akan banyak berdiskusi panjang juga dengan DPP dalam rangka bank tanah itu. Dan apakah, pertanyaan besarnya adalah, apakah kalau tadi ide cemerlangnya Pak Uud, kita tidak lagi butuh tanah, apakah kemudian
negara dengan fasilitasi subsidinya selama ini bisa menerima kondisi itu. Karena yang saya pahami hingga hari ini itu adalah pembelian sebuah kepemilikan. Jadi kalau itu tidak kepemilikan, apakah negara bisa memfasilitasi? Ini kan perlu kita eksplor lagi di depannya, karena semuanya atas dasar kepemilikan. Jadi intinya harus ada sertifikat, harus ada kemudian sertifikat itu dimiliki oleh pembeli atau MBR tadi dengan fasilitas pembiayaan perbankan, entah fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau subsidi selisih bunga. Kita tidak tahu, tapi bahwa ide cemerlang bahwa kita tidak perlu lagi ada tanah akan kita coba komunikasikan dengan teman-teman di Pemda. Dan yang lebih menarik barangkali ada faktor lain juga tentang karakter kultural. Kami dari RAI itu kan melihat high rise building itu belum menjadi bagian dari gaya hidup. Kecenderungannya adalah investasi. Dan di beberapa pengembangan di pusat kota sana, atau yang kita juga sempat mendengar, itu ada low rise building, jadi cukup 3 atau 4 lantai gitu. Mungkin malah itu sinergi yang luar biasa, Pak Ud, apabila tanah sudah tidak menjadi masalah, karena namanya saja sudah low rise building, itu akan memudahkan kami para developer untuk lebih sedikit resikonya gitu. Teman-teman pasti akan lebih berani daripada yang high rise building membutuhkan modal yang ketersediaan modal yang lebih besar. Saya pikir gitu, Pak Ud. Terima kasih, Pak Marwoko. Mas Ilham, Pak Uud. Saya kira luar biasa ini. Jadi potensi integrated project delivery ini sangat luar biasa. Lalu saya akan mengajak diskusi internal dulu sebelum kita publish berkaitan dengan low rise building untuk di tanah publik ataupun tanah di private melalui bank tanah. Ini potensi sekali. Insya Allah kita bulan depan akan muncul lagi di channel ini gitu untuk Magister Arsitektur. Yang kebetulan Pak Uud itu sponsor utama untuk mendirikan online courses untuk real estate di Magister Arsitektur. Saya kira ini luar biasa. Kita dorong bersama-sama nanti. Lalu kami mengucapkan terima kasih kepada para hadirin, terutama ini Mas Sudarsono yang aktif bertanya, juga Mbak Yasinta dari Koran Bernas. Terima kasih sekali atas diskusi aktifnya dalam talkshow dan diskusi pada hari ini. Berikutnya tidak lupa karena waktu ini sudah di penghujung betul, tidak terasa hampir 2 jam kita untuk berdiskusi sampai lupa waktu begitu. Ini luar biasa. Saya ucapkan terima kasih pada narasumber Pak Ilham dari DPD RAI Yogyakarta, berikan tepuk tangan. Terima kasih. Terima kasih. Kedua narasumber kita ini ACDC ini, di properti ya, di edukasi juga iya. Bahkan 3 di arsitek juga iya. Ini luar biasa. Tepuk tangan buat Pak Ahmad Saibuddin untuk teman semua. Jangan lupa kita akan aktif lagi diskusi di minggu depan yang terkait dengan bagaimana membawa MBR di pusat kota, apakah pakai tanah, apakah tanpa tanah dan sebagainya. Ini tantangan regulasi. Bagaimana Pak Uud dan Pak Ilham mengeksplorasi undang-undang Cipta Kerja. Ini tantangan luar biasa. Kalau memang Jakarta belum akan ke sana, mulailah Indonesia dari Yogyakarta. Siap. Tantangan from Jakarta to Indonesia. Sekali lagi terima kasih Pak Jogja ada Sultanate Ground sama Pakualam Ground itu belum dibicarakan, Pak. Nah, itu PR berikutnya. Itu PR berikutnya. Jadi jangan sampai kita eksplorasi dengan potensi-potensi lokal yang luar biasa dan kita kaitkan dengan digitalisasi, survei online dan sebagainya. Mungkin survei ini akan menjadi guide untuk konsumen lebih memahami lokasi-lokasi yang akan ditawarkan oleh developer, terutama ini dari RAI. Saya tawarkan berikutnya nanti kita tetap bergabung lagi, Mas Ilham dan Pak Uud di IAI. Kita akan riset juga. Jadi kita akan 2 kotak ya, yang satu kotak internal,
yang satu kotak publik, kita sama-sama akan mengolahnya, mengeksplorasi bersama masyarakat. Sekali lagi terima kasih. Lalu saya juga tidak lupa mengucapkan terima kasih pada Mas Rausid, Bu Yayah, dan Mas Arief yang aktif sekali membackup kerja online ini, sehingga kita juga akan channeling ke YouTube dan sebagainya, sehingga pengalaman yang luar biasa ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat secara umum, sehingga kita mengawali diri kita bersama untuk menyampaikan sesuatu yang rahmatan lil alamin. Banyak kurangnya mohon maaf, kita akhiri dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Gun selalu. pamit, Pak Marwoko, Pak Uud, sehat terus. Terima kasih, Mas Elam. Sami-sami. Sampai ketemu.